Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pak Kurnia sudah siap? Insya Allah siap Bu. Ya, silakan. Surat apa mau dibawa Pak? Baca surat apa? Bentar Pak, Bu. Saya lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah Bu. Boleh. Ayat 274. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Baik, ini waktu juga singkat karena mau maghrib. Ya Bu. Silakan Pak Kurnia tampilkan cara mengajar Bapak bagaimana. Singkat-singkat saja. Kami melihat apakah Bapak cara mengajarnya bagaimana ya. Silakan Pak Jamil. Ada media nggak Pak? Ada medianya nggak? Media ada Bu. Tampilkan juga Bu. Ya. Kalau ada ditampilkan lah. Ya Bu, sebentar Bu saja. Materi apa Pak? Materi. Sebentar Bu ya. Ini RPP yang keberapa, Pak? Ini yang pertama nih, Bu. Oke. Ya Bu, tampak kira-kira Bu. Ya, ini temanya optimis, ikhtiar dan tawakal Bu. FPP yang pertama. Jadi bisa ketemu ya Bu ya. Lanjutkan. Cepat ya Pak, maghrib. Ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita sehat semua. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, tolong rapikan dulu duduknya. Sampah yang bertebaran, silakan diambil, masukkan ke tong sampah, mejanya, dan yang lainnya juga dirapikan. Nah, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu. Tolong dengarkan masing-masing. Abdullah, Artini, Amina, ya hadir semua ya. Ya Alhamdulillah. Kalau hadir, jadi anak-anak hari ini kita masuk materi hari ini. Ada baiknya kita
mengulang materi yang telah lalu. Ada yang mengetahui materi belajar kita pada minggu yang lalu? Bisa disampaikan? Ya, terima kasih sudah mengingatnya. Nah, hari ini kita masuk pada materi optimis dan ikhtiar dan tawakal. Jadi sebelum kita lebih lanjut masuk ke dalam materi, ada baiknya Bapak sampaikan beberapa hal tentang pembelajaran kita. Yang pertama, kompetisi dasar dari materi kita hari ini, yaitu memahami Quran surat Az-Zumar ayat ke-53, Quran surat An-Najm ayat ke-39 sampai 42, dan Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar dan tawakal serta beberapa hadis yang terkait. Hadis yang kedua yaitu Langsung ke materi aja, Pak. oh, materi Bu ya. Makasih Bu. Ya, jadi anak-anak, jalur pembelajaran kita hari ini adalah optimis, ikhtiar dan tawakal. Pertama kita membaca surat Az-Zumar, surat An-Nas dan surat Ali Imran. Dan juga beberapa hadis yang berkaitan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Lalu ada kajian tajwid, isi kandungan ayat dan isi kandungan hadis. Dan pengertian optimis, ikhtiar, tawakal, hikmah optimis, ikhtiar dan tawakal, yang pada akhirnya bermuara kepada implementasi tentang optimis, ikhtiar, tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, setiap sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini, di dunia ini, apabila kita sudah berusaha dengan maksimal, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut dengan tawakal. Artinya tawakal ini juga harus dibarengi dengan sikap optimis, ikhtiar, baru kita bertawakal. Tidak ada tawakal tanpa ikhtiar atau optimis. Tapi juga sebaliknya, optimis harus ada, tapi ikhtiar tidak ada, itu hasilnya nol juga sama sekali. Nah, untuk itu, untuk menambah pemahaman kita tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, baiknya kita baca surat Az-Zumar ayat 53. Kira-kira ada anak-anak yang bisa membacanya dan dibacakan untuk kita semua? Oke, kalau tidak ada, Bapak bacakan, tolong didengarkan semuanya dan perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, perlu diperhatikan bahwa Allah telah mengingatkan kepada umatnya bahwa kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Porsi rezeki, ketentuan-ketentuan tentang hidup kita sudah diatur oleh Allah. Jadi kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Justru disitulah keadilan Allah. Nah, ini. Oke, Pak. Ya, Bu. Langsung tutup. Penutupnya bagaimana penutup? Ya, terima kasih. Tidak dengar apa Pak? Ya, Bu. Tak ada dengar Pak suaranya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya. Untuk ini. Oke. Anak-anak. Ya, Bu. Tidak dengar Pak. Tidak dengar, Bu? Bukan, Pak. Halo? Saya dengar, Bu Nur. Tidak dengar. Ya, itu. Tutup dulu, Bu, ya. Nah, baik anak-anak, terima kasih. Sebelum kita tutup, baiknya kita tarik satu kesimpulan bahwa optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah satu sikap yang saling terkaitan antara satu dan yang lain. Sikap ini harus ditumbuhkan pada diri kita sebagai manusia, sebagai PDI ya. Dan insya Allah kita akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Nur, silakan bertanya. Bu Nur, silakan bertanya.
khusus Google Meet itu Zoom. Bu Nur Bayani. Bu Nur, kedengaran suara saya, Bu Nur? Tuh, berarti Bu Nur Bayani ada masalah dengan Google Meet-nya ya. Ya, Bu. Oke, baik. Ya. Pak Kurnia. Halo, Assalamualaikum. Itu baru. Pak Kurnia. Ya, Bu. Bisa dengar suara saya, Pak? Insya Allah bisa, Bu. Halo. Ya, halo, Bu. Sudah oke, Bu Nur. Silakan bertanya. Saya kok kecil kali suaranya. Itu masalahnya di laptopnya Bu Nur tuh. Ya? Nah, ada gede suaranya. Udah dengar ya? Iya. Oh, ya. Pak, mau nanya ini tingkat SMP ya, Pak ya? Ya, Bu, benar, Bu. Oke, penggunaan indikator yang hot di dalam KKO Bapak, coba Bapak uraikan bagaimana cara pembelajarannya. Dan KKO mana yang digunakan? Yang di mana itu, Bu? Indikatornya, Bu? Di indikator Pak, indikator 3 Pak ya, indikator 3 titik. Iya, ya, Bu ya. Titik berapa itu Pak KD-nya? Nah, jadi indikator kompetensi dasar 3.1 memahami Quran surat Az-Zumar ayat 53, Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang optimis dan ikhtiar. Sedangkan indikatornya, Bu, yang pertama memahami Quran surat Az-Zumar, surat An-Najm dan surat Ali Imran. Yang kedua, mengidentifikasi lafal yang mengandung bacaan qalqalah pada ketiga surat tersebut. Yang ketiga, menyebutkan arti perkata pada ketiga surat ayat tersebut. Yang keempat, menghafalkan Quran surat Az-Zumar, Quran surat An-Najm dan Quran surat Ali Imran. Yang keempat, merumuskan, mengoreksi dan memperbaiki hasil penterjemahan. Ya, Bu. Demikian, Bu. Halo, Bu. Bu Nur, tadi Pak Kurnia sudah menjelaskan KKU-nya. Kedengaran suaranya, Bu? Kurang. Coba Ibu tanggapi aja. Baik, Saya Pak Kurnia. tak mendengar penjelasan beliau, jauh sekali. Oh. Ya. Pak Kurnia, Ya, Bu. pakai metode apa Pak mengajar? Metodenya ada di ini, Bu. Tanya jawab, wawancara, diskusi, dan bermain peran, Bu. Metodenya, Bu. Oke. Bagaimana itu kalau dengan bermain peran itu bagaimana, Pak? Sesuai dengan temanya, Bu ya. Artinya kita ambil satu peran yang menunjukkan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Artinya ini kita bagi dalam beberapa kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok kita bagikan peran yang mengandung sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Dan kelompok lain yang menilainya. Oke. Untuk materi ini penilaian yang Bapak buat dengan cara apa saja, Pak? Jadi sistem penilaiannya, Bu, itu terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, Bu. Jadi dari penilaian sikap ini mengandung sikap spiritual, sosial, dan ya ini dua, Bu. Spiritual mencakup ketaatan, bersyukur, berdoa, toleransi, dan beribadah. Sedangkan sosial, jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, santun dan sopan, percaya diri. Nah, rubriknya juga sudah disiapkan, Bu, di RPP-nya, Bu. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan penilaian sikap ada jurnal, Bu. Nah, jurnal ini biasanya dilakukan oleh wali kelas, guru bidang studi, dan juga guru BP, Bimpen. Nah, ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 semester, Bu.
Lalu pengetahuan lisan, tulisan Bu. Di sini tercantum ada kisi-kisi soal. Jadi kalau keterampilannya ini Bu, ada penilaian membaca Al-Qur'annya Bu secara tartil. Ya, demikian Bu. Ya, baik. Pak Kurnia, Ya Bu. kompetensi guru itu ada berapa Pak yang harus dipahami? 4. Apa saja Pak? Kompetensi pengetahuan, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesi Bu. Profesional ya? Ya Bu. Oke, baik. Bagaimana Bu Nur, sudah bisa mendengar? Ya, cukup Pak. Oke, baik. Pak Kurnia, Bu. kami rasa sudah cukup untuk menguji Anda. Ya Bu. Silakan ditutup. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.